sehat semua. Kalian udah sarapan belum? Baik anak-anak ya. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan terkait belajar kalian. Mulai dari Agus Sutrawan ya. Benar Agus Sutrawan ya. Agus ya. Baik Agus. Kalau Agus dalam belajar itu sukanya seperti apa? Santai bisa dimengerti. Kemudian kalau terkait dengan misalnya mana lagi suka, misalnya video atau PPT atau ceramah dari gurunya itu dalam mengajarkan kesukaan Agus apa? Mau belajar seperti apa gitu? Kalau Agus PPT menggunakan PowerPoint ya. Selain itu adalah misalnya kalau Agus itu diberikan tugas itu sukanya kenapa? Ya akhirnya kreativitas Agus gitu. Maunya seperti apa? Apa membuat video atau membuat PPT atau mungkin membuat gambar dengan menggunakan Canva? Tapi sama ya. Jadi lebih gampang. Terima kasih ya. Nah, sekarang Pak lanjut sama Gemurah ya. Udah sarapan belum? Sehat kan? Terima kasih Gong. Nah, apa ingin bertanya? Hobinya Gong apa? Main mancing sama mancing. Nah, mancing keributan. Mancing kan? Mancing. Di mana mancing? Bandung ya. Hobinya ya. Di dalam belajar Agung itu sukanya ya masih santai bisa belajar. Selain itu kalau dari segi apa namanya media apa yang Agungnya suka? Kalau melalui HP itu apa? PPT apa dia video dari YouTube? Ini sama berarti ya. Kenapa suka PPT? Imam video. Terima kasih ya. Nanti selain itu misalnya suka nggak dengan video? Misalnya dikasih video sama gurunya, gurunya nggak suka. Berarti lebih cenderung ke PPT gitu. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut kepada Nadania. Nah kalau Nadania sehat nggak? Sehat. Nggak sarapan? Senang nggak belajar hari ini? Berarti dari rumah ke sekolah itu belajar, ya. Kalau Nadani, apa sih kesukaannya untuk belajar? Apa sih keinginan belajarnya seperti apa? Berarti mencatat, gitu ya, mencatat. Berarti guru itu lebih cenderung menurut Nadani itu menjelaskan gitu, memberikan penjelasan. Nah sementara kalau dari segi media, nah Dani itu lebih suka apa? Kalau PPT juga. Kenapa lebih suka ketimbang video? Berarti lebih gampang membaca PPT itu ketimbang video kan gitu. Kalau video mungkin nonton video ada suaranya, kalau disuruh misalnya merangkum agak kesulitan gitu. Hobinya Nadani apa?
suka bulu tangkis kan harus punya raket. Kalau nggak suka punya raket berarti nggak suka bulu tangkis, berarti itu ikutan ya. Nah dari itu ke SMK 5 sekolahnya niat sendiri atau karena orang tua? Terima kasih ya anak ya. Sekarang nak Putu Arista Putri. Pak panggil Putri ya. Baik Putri ya. Sehat hari ini nak Putri. Senyumnya manis sekali. Baik nak Putri. Hari ini senang nggak belajar? Kalau nak Putri itu di dalam belajar inginnya seperti apa? Enaknya gitu, enaknya belajar nak Putri itu seperti apa kalau di dalam kelas? Nah selain itu nak Putri kalau dari segi media itu lebih suka menonton video atau dengan PPT kalau dikasih lebih mudah untuk dipahami ketimbang video. Apa karena video itu hanya ada orang berbicara tapi nggak ada teksnya, nah, itu lebih sulit untuk dimengerti. Atau mungkin karena video itu lebih cenderung apa namanya suara, ada suaranya tapi kan mungkin cepat gitu. Berarti penangkapannya itu kan harus konsentrasi penuh berarti ya. Baik, terima kasih ya. Nah, ini sebagai pemetaan. Baik, terima kasih ya anak-anak ya. Silakan kembali. Ya, sama-sama. Biarin dulu di sini. Boleh berpindah nanti. Pak panggil lagi 4 orang ya. Ikat di area Permana Putra. Ya, enak. Di Putu Riasih. IKB Agus Krisna Sudana. Di Putu Eva Aryan ini. Taruh ya. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa namanya? Sehat hari ini? Baik. Pak ingin bertanya-tanya sedikit ya terkait belajar-belajarnya. Pak mulai dari Naepan ya. Baik, pagi Naepan. Siap? Sudah sarapan? Gimana hari ini? Senang nggak? Apa yang menyebabkan Naepan senang? Karena sudah sembahyang itu jadi tenang. Baik Naepan, Pak ingin bertanya sedikit. Kalau terkait dengan belajar, Naepa itu sukanya seperti apa? Kalau misalnya gurunya ngajar tuh Naepa maunya seperti apa? Tugas itu diberikan kebebasan terhadap Naepa. Nah, Naepa di dalam membuat tugas itu misalnya disuruh membuat tugas tapi dalam bentuk media. Naepa itu sukanya bikinnya apa? Apa ya? Makasih ya. Sekarang Pak lanjut sama ya. Gimana, sehat nggak Rizky? Sudah sarapan? Belum mulai sama Pak ya. Baik, nah Rizky ya. Hobinya Rizky apa? Bola.
Tapi apa yang disampaikan oleh guru itu yang lebih siswanya selama kegiatan di ruang meeting. baik. Nah, Yang kedua, khusus selain program itu 10 bisa jadi dalam kelas 1 SK2. tugas itu Hari ini ada jadwal penjaringan kesehatan dari buat video sendiri atau Puskesmas 1 dan Pasar Minggu. mana yang lebih Mohon semua siswa semuanya sudah ada di kelas. lebih gampang ke PPT Nanti ya. akan didampingi oleh Bapak Ibu Wali kelas dan juga Terima kasih ya. guru BK. Iya ya. Sekali lagi informasi kepada siswa yang pertama Laksanakan. untuk siswa kelas 12 Laksanakan. Penidari dan Penidarawitan. Tapi hari ini Mohon untuk segera memasuki ruang meeting baca. karena ada Semoga ada yang baca lainnya. Bapak Kepala Sekolah. Mohon Bapak Ibu Wali kelas Dia sekolah di SMA itu karena hati nurani karena keinginan untuk mendampingi siswanya karena hati nurani selama kegiatan berlangsung di ruang meeting. Yang kedua untuk siswa kelas perhotelan. 10. Nah di dalam belajar itu anak itu sukanya seperti apa? Hari ini ada jadwal penjaringan kesehatan dari Puskesmas 1 dan Pasar Minggu. Untuk itu, mohon semuanya akan siap di kelas Santai tapi dan pasti. akan didampingi oleh Nah di dalam hal media apa yang kalian suka? Terima kasih. Tetap PPT. Kalau nanya apa hobi? Berarti sama ya, satu hobi. Nanti di rumah punya bola. Klub itu klub nggak? Tim-tim aja, tapi belum mendalami. Nanti didalami ya, itu bagus. Baik, Pak lainnya kepada nak Putu ya, panggilan Putu. Saya hari ini nak Putu. Sudah sarapan? Asalnya nak Putu dari mana? Di sini sama orang tua. Ngekos atau nak Putu sekolah SMP Kaliman karena tuntutan orang tua apa karena memang ingin Kaliman. Tapi maksudnya di sini jalur rapor ke prestasi. Nah, asal itu betul kita rapor ya. Baik kan, betul. Kalau aku ingin belajar seperti apa? Saya materi dapat dipahami. Kemudian dari segi media, Putri itu sukanya apa? Berarti makalah itu dipresentasikan. Kenapa lebih suka makalah presentasi? Memang suka. Oke, ada kelebihan berarti kalau dengan presentasi kita belajar untuk di depan tampil seperti itu ya. Nah, memang benar kalau sering itu kita terbiasa. Karena suatu saat kita sering tampil sudah siap. Baik ya. Terima kasih. Anak-anak sudah apa keinginan saya belajar apa perkataan belajar selanjutnya. Baik, ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke forum dan
hari ini? Baik. Semua hadir? Satu orang. Kenapa? Kenapa? Sakit atau izin? Oke. Baik anak ya, hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Hindu. Tapi sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, coba salah satu anak-anak memimpin doa. Siapa doa kelas? Mungkin ada doa kelas atau yang lain? Ya, silakan pimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Di tempat yang duduk seperti ini sebelumnya. Teman-teman, sebelum kita belajar agama hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali anak. Baik anak ya, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan catur warna. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, yang Bapak panggil yaitu silakan ke depan saat Bapak panggil teman-teman. Ada beberapa hal yang Bapak ingin wawancarai terhadap anak-anaknya. Aprilia Dewi, salam ya. Iko Mangkarni, anak aku Made Bagus Deni Raputra, anak aku Muras Rangga Surya Dinata. Silakan ke depan. Iko Mangkarni. Di grupnya, Pak sudah kasih link. Nah, sebelum kita lanjut pada materinya, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Bisa dilihat, kita lihat sama-sama. Bisa kalian lihat? Nah ini pertanyaan pertama. Ayo. Apakah yang dimaksud dengan catur warna? Ya. Itu ya sambil jalan. Tapi sebelum jalan, ya kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya, kita buat dulu kesepakatan kelas. Di sini kita akan tambahkan ya. Akan tambahkan dulu. Bisa dilihat kesepakatan kelasnya. Nah, ini kesepakatan kelas. Silakan anak. Tidak bisa dilihat? Bisa dilihat? Nah, sekarang anak-anak buat kesepakatan kelasnya. Tinggal anak-anak jawab di bawahnya. Ini kan ada komen. Bisa? Bisa kan? Silakan. Ya, buat kesepakatan kelasnya. Apa yang kalian inginkan dengan kesepakatan kelas? Atau kalian mau tuliskan di depan juga boleh. Kalau nggak punya kuota, silakan kesepakatan kelasnya. Yang nggak punya kuota, bawakan kertas. Sudah? Sudah ada kan? Belajar santai. Oh, hilang lagi?
Menghilang. Nah itu ya, membuat soal dengan mudah. Apa itu GPT? Berarti no komen ya. Bisa kalian lihat kan? Belajar dengan gampang saja. Boleh menggunakan HP untuk mencari materi. Lagi. Selalu seru dan sulit dalam belajar. Udah berarti ya bisa disimpulkan ya. Berarti kalau disimpulkan berarti rata-rata kesepakatan kelas itu ingin belajar santai. Kelas ini bikin peserta. Berarti ingin tepat waktu. Nah itu ya kesepakatan kelasnya, tolong dilaksanakan dan dilakukan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan. Baru sekarang nih pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan catur warna? Menurut kalian? Boleh anak-anak itu dekonstruksi atau eksplorasi apa yang Anda tahu, apa itu catur warna? Yang pertama, silakan kalian pakai HP sekarang menjawabnya. Iya kan, tinggal di sini aja jawabnya. Di bawahnya ada komen. Belajar menggunakan teknologi. Isi gambar boleh. Nomor 1 dulu, nomor 1. Kalau saya yang nomor 2, nomor 1 dulu. 4 pilihan setiap seorang terhadap profesi yang cocok untuk pribadi. Nah, isi nama ya. Kalau bisa isi namanya di depannya. Misalnya Dewi, jawabannya apa? Menurut pendapat Dewi misalnya gitu. Berapa orang baru? Kita lihat ya. Nah, PB mengatakan 4 pilihan setiap individu terhadap pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Catur warna berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan karena seseorang serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi sesuatu. Pandai. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari kata catur yang berarti 4 dan warna berarti pilihan. Jadi catur warna yaitu 4 pilihan. Kelihatan ya? Yang ada namanya Darni, 4 pilihan yang bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadi yang masing-masing. Eka, 4 pilihan. Ari, terbuat dari 2 kata, yaitu berasal dari kata wer yang berarti pilihan. Nah, itu ada juga bentuk monodrama. Ada aja ya. Monodrama gitu. Kalau dilacak bisa. Ya, walaupun nggak kelihatan si nama, kalau dilacak bisa. Ini IT loh. Ya, IT. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan sekarang? Itu kan baru penjelasannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu catur warna? Silakan angkat tangan. Kalian sudah buat. Sekarang simpulkan. Ya, kalian bisa menyimpulkan? Silakan. Boleh tulis di depan. Boleh atau angkat tangannya. Silakan. Nggak usah takut. Kan kalian sudah buat. Siapa yang mau menyimpulkan?
Udah buat. Kenapa nggak berani? Ayo, angkat tangannya. Dibaca juga nggak apa-apa. Silakan. Ayo silakan angkat tangannya. Nggak usah takut. Belajar. Ya, belajar untuk apa? Untuk anak-anak itu berani berbicara. Di sini tidak ada yang namanya salah dan benar. Ya, di sini ada bagaimana kita mampu berpendapat, mengeksplorasi kemampuan sejauh mana anak-anak bisa berbicara di depan orang banyak. Karena rata-rata takut apa? Takut salah. Di sini nggak ada salah benar. Yang namanya kita berpendapat. Kalau setiap orang mau berpendapat kita nyatakan salah pendapatnya, orang tidak akan berani berpendapat. Tapi kita sudah membunuh karakter. Nah, itu nggak boleh. Silakan siapa yang berpendapat di sini tidak ada salah benar. Yang penting ada berani. Ini loh boleh. Silakan siapa yang mau. Ayo. Masa dari sekian orang yang berani. Udah ada di depan kalian buatnya. Silakan. Atau mungkin Rizky. Mana Rizky? Silakan, kan udah buat. Darmi mana Darmi ya, Mas? Bisa. Mau menyimpulkan? Ayo silakan. Mungkin Putri, mana Putri? Mau menyimpulkan? Silakan, nggak apa-apa bicara. Ya silakan. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta. Dibagi menjadi dua, yaitu catur berarti 4, warna berarti pilihan. Catur warna, jadi kesimpulannya adalah catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Baik, terima kasih Nak Putri. Apa yang disampaikan Nak Putri, ya, catur warna itu berasal dari tower, yaitu artinya apa namanya pilihan ya. Catur itu artinya 4. Jadi sejatinya catur warna itu adalah 4 pilihan, ya, atau 4 profesi sesuai dengan guna karma masing-masing seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Lihat nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Ini terkait dengan kalian sendiri. Nomor 2. Coba kalian buat impian kalian 3 tahun yang akan datang. Jika dikaitkan dengan ajaran catur warna, apa impian kalian? Kalian punya impian nggak? Punya impian. Masuk SMK 5 pasti punya impian. Nah impian itu kalian buat sekarang. Apa impian kalian 3 tahun? Sekarang pas 10, 9, 12. Nanti ada ketamatan. 3 tahun pasti tamat. Sekarang apa impian kalian? Silakan buat apa impian kalian? Silakan. Apa impian kalian? Apa impian kalian? Disesuaikan dengan kaitan dengan catur warna. Mana yang kalian inginkan? Kalian harus punya angan-angan dari sekarang. Impian kalian itu apa? Buat di sana. Sudah? Oh, banyak sekali. Ya. Baik ya. Nah ini. Yang pertama, ingin bekerja di hotel berbintang 5. Ya, berbintang 5. Itu sebuah impian. Kemudian bos muda. Mau jadi bos muda. Udah itu kata saya, mimpi saya yaitu ingin bekerja di kapal pesiar. Alasan saya ingin bekerja di kapal pesiar karena ingin sukses dan ingin memiliki pengalaman ke luar negara.
general manager si mantap, general manager. Itu lagi Arya impian saya ingin bekerja di kapal pesiar. Rata-rata kapal pesiar berarti ya. Rata-rata di kapal pesiar. Nah kalau yang mau seperti itu, ya kita balik. Nah, kalian kan ingin kerja di kapal pesiar. Ini, sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana caranya kalian mewujudkan impian-impian 3 tahun yang akan datang? Sebagaimana impian kalian yang kalian buat pada soal pertanyaan nomor 2. Nah, kalian jawab, bagaimana caranya kalian mewujudkan impian tersebut? Ya kan? Kalian bermimpi, ya kan? Nah sekarang kalian bagaimana cara mewujudkan impian itu? Sebuah perbedaan. Ayo buat dulu. Udah kan? Nah ini kalian harus monitor. Ya. Ayo. Ada udah jawab? Sembahyang. Kata saya bekerja keras. Belajar dengan rajin. Ada juga yang nanti mencapai impian hanya dengan mimpi itu. Ada kan? Dengan doa, belajar dengan giat, dengan tekun menuntut ilmu, rajin sembahyang, berusaha dan pandang belakang. Kerja keras, jangan main. Jangan main ya, jangan main ya. Jangan main ya. Baik anak-anak ya, berarti kalau bisa disimpulkan dari rata-rata ya, ada yang berdoa, bilang berdoa. Apakah dengan berdoa bisa? Tidak. Kalau yang dengan berdoa tidak. Kalau tanpa usaha. Setelah usaha, apa dengan usaha saya bisa? Tidak. Harus ada keteguhan. Harus ada disiplin. Harus ada keuletan, kerajinan, pantang menyerah. Maka kesuksesan itu pasti didapatkan. Nah sekarang apa yang kalian buat di depan? Sekarang kalian eksplorasi ke dalam bentuk produknya. Tahu produknya? Kalian silakan buat kelompok. Jadi polisi bisa. 1, 2, 3, 4, jadi 5 kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Buat apa yang kalian buat ya dalam bentuk, boleh kalian buat video kesimpulannya, boleh kalian buat dalam bentuk gambar kesimpulan daripada ketiga-tiganya itu, apa itu catur warna, impian kalian, cara mencapai impian kalian. Silakan kalian buat kesimpulannya sendiri dalam satu kelompok, hanya satu eksplorasi, digabung. Oke? Buat boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk video, dan boleh dalam bentuk gambar. Ya silakan. Kalian temukan dengan teman-temannya, silakan.
dia mau potong. Putar pribadi. Kaki sih turun Pak. Kalau pakai email itu gratis ya, lebih banyak fiturnya. Kalau pakai email pribadi itu bisa berbayar. Punya ini apa Mendikbud, emailnya Mendikbud, belum dikasih sama sekolah. Ya nggak apa-apa boleh, karena sedikit nggak masalah ya. Kalau kan jarang menggunakan PPT, jarang menggunakan Canva ya. Ya, itu dia gratis kalau pakai email itu gratis. Kalau pakai email itu setiap hari di PPT itu di video juga akan bikin outline-nya dulu dari boleh sih. Semua udah sering pakai Canva ya? Semua sering pakai Canva ya? Sering. Karena teknologi harus ya. Di Canva kan bisa juga menggunakan AI. Ya AI. Pakai juga belajar. Oh enggak skripnya. Aslinya saya lakukan aslinya. Kalau dahulu beli semua orang tua mendapat bikin umur gitu. Karena kecil saya nggak tahu. Cuci maksa banget kayak skrip. Kalau sudah boleh dikirim ya. Boleh dikirim. Ini yang boleh dikirim. Tahun yang akan datang. Impianku 3 tahun yang akan datang. Ya, sambil jalan ya. Silakan. Kalau nggak selesai, ya. Putri mengirimkan lewat WA Mate ya. Ya, kirim PPT-nya. Sudah? Bayar dana ya. Sambil jalan. Nah sekarang inginkan sama anak ya. Apa namanya? Setiap tugas itu ya anak-anak kerjakan dengan baik. Apabila ada yang tidak dipahami boleh anak tanyakan ya. Kalau ada masih keraguan terhadap profesi yang anak-anak ingin dapatkan nanti atau bagaimana caranya supaya apa namanya profesi itu bisa terlaksana dengan baik, impian kalian bisa terwujud dengan baik ya pada sebagai seorang siswa ya, itu adalah apa? Dengan belajar dengan baik. Apabila anak ingin menjadi seorang brahmana ya, bukan berarti brahmana itu adalah pengaku tidak
Ya, Brahmana itu adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Profesinya adalah sebagai seorang dosen atau guru. Ya, itu profesi seorang Brahmana karena masih banyak di masyarakat keliru. Baru Brahmana itu kerja di mangku, itu rendah. Ya, itu kalau kalian mau jadi seorang dosen, mau jadi seorang guru itu paling tidak kalian harus sarjana, paling tidak. Kalau dosen itu paling tidak sudah magister atau doktor. Nah itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Kalian harus belajar bulan dari sekarang. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kesatria. Bagian yang kedua, kesatria itu adalah orang yang berprofesi menjadi seorang pemimpin. Contohnya kepala desa, camat, gubernur, ya, presiden, menteri, DPD, DPR RI, ya, polisi, tentara, satpam. Itu adalah merupakan kesatria. Kalau menjadi satpam, tamat SMA sudah bisa jadi satpam tamat SMA, tapi harus berpendidikan. Apa pendidikannya? Pendidikan satpam. Ya, kalau pendidikan satpam kalau di Denpasar itu ada di Polda Bali dan di Polresta Denpasar. Ya, itu pendidikannya paling tidak kalian harus yang laki-laki mendapatkan ganda pratama. Itu namanya ganda pratama. Ya, kalau ada yang mau jadi satpam. Satpam itu kan kesatria. Boleh. Ada yang mau jadi anggota dewan? Boleh. Caranya harus dari sekarang disiplin. Ya, disiplin, tanggung jawab dan jujur. Nah itu ya. Kalau jadi pejabat nanti harus jujur ya, jangan sampai korupsi. Nah itu kalau yang namanya kesatria. Sementara waisya itu adalah sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang atau petani. Tapi kalau kalian mau jadi petani atau mau jadi dagang harus paham dengan ekonomi. Ya, harus paham rumus ekonomi. Bukan berarti jadi petani itu miskin, enggak. Jadilah petani profesional. Nah, kasih contoh ya. Kalau punya tanah paling tidak 5 hektar atau 3 hektar bisa jadi konglomerat. Kalau pinter mengelola, Pak contohnya di Jepang. Ya, di Jepang itu dia punya tanah produktif 3 hektar, dia jadi miliarder. Ya, kenapa jadi miliarder? Karena dia bisa mengelola tanahnya dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, itu pengalaman daripada adiknya Bapak sendiri pernah tinggal di Jepang, yang bekerja pernah di pertanian, sehingga dia bawa aneh-aneh dari Jepang ke Bali. Ternyata di Bali sudah ada. Karena kenapa? Di Bali kan biasa awal nanam. Nah, itu kacang buncis itu di Jepang itu bagus-bagus. Di Bali awal kerja cenik-cenik jadinya kan di sana tumbuhnya dengan bagus, sama dengan wortel, sayur itu. Di Bali itu kurang pengelolaannya, kalau di Jepang bagus sehingga jadi miliarder. Sama dengan semangka. Semangka di sini murah, ya. Kalau di Jepang mahal, karena semangka di Jepang beda dengan di Bali. Kalau di Bali nggak ada semangka bentuk jantung, nggak ada bentuk kubus, nggak ada segitiga. Kalau di Jepang itu bentuk jantung, bentuk kubus, segitiga. Kenapa? Karena dia buatkan bentuknya, ya kayak kaca, dia sudah besar segini katanya dimasukkan ke kaca, tapi tetap harus dengan kakinya itu sehingga dia bisa besar. Nanti dia mengikuti bentuk daripada yang ada di sampingnya, itu mahal jadinya. Nah seperti itu. Ya kalau ingin jadi seorang petani. Kemudian terakhir sudra, mohon maaf ya, karena banyak orang persepsinya keliru tentang sudra. Sudra itu dikatakan paling jelek di dalam status seperangkat kasta itu dibilang sudra itu paling bawah. Sebenarnya keliru. Ya, karena kasta itu sebuah kesalahan. Yang benar adalah sudra itu adalah profesinya sebagai seorang guru. Ya, sebagai seorang guru atau seorang pelayan. Pelayan apa? Ya di hotel. Kalau kerja ada di hotel sebagai pelayan. Pelayan apa? Melayani tamu dalam artian melayani tempat tidurnya, membersihkan tempat tidurnya, hotel halaman. Bukan itu berarti profesi jelek ya. Karena itulah profesi kalian. Sama dengan kalian masuknya di perhotelan, berarti profesi kalian sebagai sudra, yaitu kalian itu sebagai housekeeping, road office, yang cleaner. Nah,
Kalau dia misalnya orang yoga, larinya ke kitchen, itu bar, itu melayani apa? Melayani tamu. Bukan berarti jelek, tidak, sesuai dengan kemampuan seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan bagian daripada catur warna disesuaikan dengan profesi. Itu kesimpulannya sebenarnya. Ya, nah, bagaimana cara mewujudkan impian kalian itu? Harus tekun, berdoa. Makanya Pak bilang, kalau ingin jadi orang sukses, apa yang harus dilakukan? Maka ingatlah duit. Itu yang paling utama. Duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Maka Anda akan bisa menjadi orang sukses. Ya, itu intinya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak kasih satu soal yang bisa kalian jawab. Di sini ditulis dan ditempel di depan. Dari pengertian catur warna atau dari profesi yang Pak jelaskan tadi, yang Pak sampaikan, apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau ada yang mau membuat silakan, Pak kasih, silakan langsung tempel ke depan. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang dan merefleksikan apa yang kalian dapatkan hari ini dari pelajaran tersebut? Silakan diisi waktu ini. Ini. Apa yang kalian bisa simpulkan dari hasil pelajaran kalian? Silakan buat dan tempel ke depan. Langsung semua sama yang tadi yang putih ditempelkan ke depan. Silakan ditempelkan ke depan. Ya silakan buat refleksi kalian. Ayo silakan biar cepat. Nggak usah banyak-banyak. Baik ya, anak-anak ya. Itu yang ada buat sebuah kesimpulan ya daripada catur warna profesi kalian 3 tahun. Ya, dari apa yang kalian buat itu ya berarti rata-rata kalian sudah punya impian dan sudah punya cara untuk mendapatkan impian tersebut. Baik anak-anak. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan. Tapi sebelum Pak akhiri ya, siapa yang bisa membuat sebuah refleksi ya, refleksi apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini, dari apa yang kita lakukan hari ini, apa yang bisa kalian refleksikan terkait dengan pembelajaran? Siapa yang bisa refleksi apa yang kalian dapatkan hari ini terkait dengan pembelajaran hari ini? Ayo silakan, siapa yang bisa merefleksikan? Silakan, siapa yang boleh Anda jawab langsung apa yang Anda dapatkan hari ini? Silakan, 1 orang atau 2 orang juga boleh. 1 orang laki-laki, 1 orang cewek. Silakan, siapa yang bisa merefleksi apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, Putri mungkin silakan. Silakan yang cowok. Silakan refleksikan apa yang Anda dapat hari ini. Silakan berdiri. Apa yang Anda dapat dari pelajaran ini? Silakan Bapak. Nah, yang lainnya tulis ya. Dari pelajaran ini refleksi yang saya dapatkan yaitu kita dapat memahami mengenai catur warna dan juga mengenai profesi yang akan kita kerjakan di 3 tahun ke depan. Ada lagi?
disampaikan terkait pembelajaran silakan. Nah, yang cewek silakan. Satu orang. Ya silakan. Ini apa aja silakan. Apa yang Anda berdiri boleh. Apa aja yang Anda dapatkan hari ini. Menurut Anda apa aja yang Anda dapatkan silakan. Itu namanya merefleksi. Boleh kita. Refleksi yang saya dapatkan yaitu pengertian satu warnanya. Satu warnanya itu adalah membagi masyarakat itu menjadi 4 profesi serta paralel. Warna itu ditentukan dari guna dan karena seseorang. Hal yang saya dapat pahami yaitu pengertiannya dan profesi serta golongan satu warna tersebut. Baik, terima kasih atas refleksinya. Silakan. Baik, terima kasih. Baik anak-anak ya. Nah itulah tadi temannya membuat refleksi yang merefleksikan bahwa belajar hari ini kalian dapat memahami terkait dengan catur warna dan profesi yang kalian akan ambil nanti. Seperti apa profesi itu dan cara untuk mewujudkan profesi tersebut adalah dengan cara tekun belajar. Nah, seperti itu ya. Nah itulah hasil refleksi. Baik anak-anak ya, jadi Pak dapat simpulkan bahwa setiap pekerjaan apapun yang kalian ambil itu adalah merupakan bagian daripada catur warna. Ya, baik itu sebagai kesatria, sebagai brahmana, sebagai waisya maupun sebagai sudra, semuanya pekerjaan adalah profesional dan baik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tergantung kepada posisi kita mengambilnya dan bagaimana kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Karena semuanya akan menghasilkan sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Seperti itu ya. Nah, hari ini ya Bapak cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan atau di lain waktu bertemu dengan partner kembali. Ya, silakan salah satu dari temannya memimpin doa. Sebelum kita tutup dengan para peserta. Baiklah semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran agama hari ini, kita ucapkan doa untuk melanjutkan pendidikan kita atas pelajaran yang diberikan hari ini. Doa. Doa selesai. Baik, silakan untuk pembelajaran hari ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran modul 2.1 yaitu aksi nyata. Pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat untuk memajukan dunia pendidikan dan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Maka jadilah guru yang selalu siap untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santih 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 Om.